Begini. Kalau model lurus begini itu biasa di tempat tampil refleksi karena mereka enak. Mereka ada kursinya. Jadi duduk. Jadi di sini ini ada rongga kosong. Kalau biasa ngelihat atau pernah pijat di refleksi. Kemudian biasanya tuh kalau di tempat pijat tuh memakai dua macam racikan. Pertama minyak, entah itu minyak zaitun atau minyak apapun. Kedua baby oil. Kedua pakai krim pijat. Jadi krim pijat itu fungsinya untuk melembabkan kulit, khususnya pada kulit-kulit yang banyak bulunya. Kalau pakai minyak dia nanti boros, tapi kalau ada krim pijat dia akan lembab, dia tidak akan boros. Tujuan utamanya. Tapi biasanya saya itu hanya pakai ini, pakai minyak pijat aromaterapi rasa aroma matisa. Itu aromanya lebih enak, dan pasti setiap pasien yang dipijat itu akan merasa enak, harum. Kalau di tempat pijat dia punya kayak dupa-dupa aromaterapi itu enak. Tapi kan kalau kita biasanya kan dipersiapkan untuk home care kan, untuk rumah-rumah, nggak mungkin kita bawa dupa-dupa itu atau bawa aloe hangat dia punya mungkin. Kemudian biasanya juga kalau di tempat refleksi itu sebelum dipijat itu direndam pakai air hangat betisnya sampai segini atau segini lah rata, direndam pakai air hangat, campur garam, entah itu garam kasar, entah itu garam Himalaya. Juga ada beberapa yang dikasih aroma rempah-rempah atau dikasih langsung rempah-rempahnya di situ, baik itu rempah-rempah panas maupun bunga-bungaan. Jadi yang nak buat di rumah misalnya kan, kalau home care memang agak repot, kita mau dihangatkan di rempah pagi habis waktu gitu. Kembali lagi saya tekankan di awal, ini kita persiapkan untuk home care. Makanya kita pakai tempat kayak gini, karena beda antara belajar kita di kursi pijat refleksi atau di meja bed pijat dengan di sini ini ya beda. Memang realnya kita nanti ke rumah pasien tuh gini lah kemarin lah. Oke, langsung saja kita mulai. Saya coba di sini lagi kita ratakan minyak pijatnya. Teknik dasar pertama adalah apa Kang Denny? Mengusap tujuannya untuk meratakan minyak. Kemudian selain meratakan minyak, mengecek pasien ini ada nggak luka, sambil juga kita tanya ada luka nggak, atau ada itu nggak, ada memar nggak. Itu yang harus kita jaga, karena kalau itu yang dipijat sakit. Oke, udah diusap. Kemudian saya stop sebentar. Kita mijat orang ini kan durasinya biasanya rata-rata 1 jam. Maka kita bagilah di waktunya. Bagi waktunya 1 jam. 1 jam tuh berapa? Kaki berapa? Misal kaki kiri kanan, yang ini 10 menit. Yang ini 10 menit, 20 menit. Tangan, ya kan? Tangan 10 menit, kiri 10 menit, kanan 10 menit. 20 menit, 20 menit, tambah 20 menit, 40 menit, kan? Badan itu 15 menit atau 20 menit, anggaplah 20 menit, jadi 1 jam, ya kan? Nah, sisanya kepala, ya kan? Kepala anggaplah 5 menit atau 10 menit. Nah, jadi bonus yang kita kasih adalah 5 atau 10 menit di terapi yang kita lakukan 1 jam. Itu 1 jam itu sebenarnya masih kurang. Biasanya pijat yang paling enak dan paling ideal itu 2 jam lebih, hampir 1 jam. 2 jam lebih, hampir 3 jam. Itu paling ideal loh. Jadi tadi lah dia konsepnya 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Itu bagian dia terlentang. Beda dengan dia tengkurap begitu gak? 10 menit, 10 menit, 10 menit. Bahkan kalau bisa kita urut-urut, tapi yang untuk relaksasi tidak penting sih urut-urut. Jadi kemudian ada lagi di telapak kaki, beda gitu di telapak kaki hitungannya. Tapi standar awal tuh 1 jam. Standar ideal premium enaknya itu bisa 20 menit. Tinggal macam mana kita membagi waktunya.
lanjut ya ke praktek. Oke, kita usap. Udah gitu usap, baru kita remas. Remas bisa begini, bisa dua tangan, bisa satu tangan, sebelah gantian, bisa begini, bisa begini. Kemudian kunci konsep selanjutnya adalah kalau saya itu biasanya sistemnya dua tangan, kanan kiri itu biasanya konsep saya itu. Intinya macam mana pijat tuh tidak membosankan bagi kita, karena kalau kita begini terus bisa sih sebenarnya cuma di kanan ya, terus kita bosan gitu sengal. Kemudian tadi dia tadi saya jelaskan arahnya ke atas, kalau boleh di bawah. Oke, saya ulangi, udah diusap ya, diremas dua tangan, habis itu kanan kiri. Ini outputnya di sini, habis itu bisa kanan ya, habis itu bisa kiri ya. Dan yang paling penting adalah tadi itu konsepnya, yang dipijat kelihatan enak, yang dipijat kelihatan enak. Misalnya dengan cara yang enak itu adalah kuda-kuda. Kemudian hayunan badan. Yang tidak enak itu adalah ketika pasien tuh atau terapis tuh ini misalnya gaya badannya begini, bisa jadi pasien atau pelanggan enak, tapi nanti ini dia akan capek. Nah itu kan kuncinya. Maka salah satu kuncinya adalah posisi, postur, kemudian dinamika. Oke, lanjut. Kemudian habis diremas, kita menekan. Nah, menekan tuh bisa gini, tekan. Begini, tekan, bisa tekan begini, tekannya agak kuat. Boleh juga begini, ini kan menekan kan, tapi tidak ada dinamikanya. Yang keren tuh kalau ada dinamikanya tuh gini. Jadi tidak putus dia. Pasien pun merasa tidak putus. Malah misal. Habis menekan, apa lagi? Getar bisa begini. Ingat, dua tangan. Menggetar sih sama sih. Dua tangan, kiri kanan, kiri. Itu. Bisa juga tekniknya begini, bisa juga pakai teknik sendiri, karena ini untuk relaksasi aja. Bisa satu-satu lebih ini kita begini, karena nanti di lapangan kita akan ketemu macam-macam teknik, baik kita diurut orang, baik kita nengok di YouTube, itu macam-macam teknik. Habis menyetar, menepuk, ingat dua tangan. Kemudian kanan kiri, kemudian kanan, kemudian kiri. Selesai menepuk, boleh diusap lagi. Terakhir itu kita ke betis, otot betis, posisi kita di bagian depan. Ulangi, otot betis, posisi kita ke bagian depan. Pertanyaannya, berapa kali sih begininya? Kalau saya punya prinsip, pertama sampai saya bosan. Karena kan kalau kita ngomong nih, begini ini nggak sadar, lama gitu begini, asik. Apalagi suasananya enak, jamuannya enak. Kalau suasananya enak, jamuannya enak, pasiennya pun nggak ngomong dan segala macam, biasanya
relatif 1 jam lebih itu paling lebih 5 menit. Tapi kalau enak semuanya segala macam suasana enak, kita bisa pijat sampai 1 jam lebihnya itu hampir 2 jam gitu. Lebih pasien kalau ngasih kita tips lebih ya, atau minimal kita hitungan 2 kali 8 misalnya gini 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 atau sambil zikir bisa juga hitungan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah bisa juga bebas. Itu teknik di kaki. Kemudian kita bisa beralih ke paha nih. Ada pakai celana pendek atau di sini ya. Paha juga sama. Paha. Apa namanya? Mengusap, meremas, menekan, atau menekan. Itulah sama. Paha. Ya. Sampai di sini lah titik dari pijat tradisional. Kakak mungkin juga udah pernah pas sampai di situ lah pijat. Jadi kelebihannya adalah saya itu udah belajar masak Thailand, udah belajar sport massage dan segala macam. Kita ada lebihnya, jangan lupa foto ini. Kita ada lebihnya adalah setelah diginiin, maka kita lakukan yang namanya stretching. Stretchingnya ada otot yang bisa di apa namanya dipijat, dia akan kendor. Ada yang nggak bisa, ada yang bisanya di stretching. Cuman dia stretching sendiri atau senam atau pemanasan sendiri malas. Maka kita yang melakukannya. Caranya adalah lakukan depan, lakukan belakang, lakukan kanan, lakukan kiri. Contoh depan begini. Ini. Nah, ini teknik stretching ini boleh dihitung 2 kali 8 atau boleh hitung berzikir atau sampai rasa kita cukup, hati kita rasa cukup gitu. Stretching ke depan gini nih akan bikin orang yang keluhan di sini keren nih jadi kendor. Stretching begini ya, ini masih kita materi relaksasi. Atau kalau mau ditambah pijat metode massage Thailand bisa kita pijat sini kan tekan. Ingat, ini metode tekan, metode massage Thailand. Tekan. Udah sampai sini. Kita bisa tadi ke depan, sekarang ke belakang. Wah, pagi besar kayak gini. Oh, saya yang susah. Saya yang harus bertenaga gini. Ini ke belakang boleh dipijit ala massage Thailand gini. Tekan. Kalau sedih. Nah, kalau badan gemuk, udahlah kita akal-akali ya. Kalau ibu-ibu kan gemuk. Atau kita misalnya pakai celana pendek ya, atau kita sambil urut nggak masalah. Sambil urut kita nggak masalah. Enak ini rasanya. Sambil urut metode ditekan jaga atau sambil digetar atau sambil ditekuk itu masalah ya. Bis ke belakang ke samping. Samping ini. Nah, metode massage Thailand boleh ditekan. Jarang sih permintaan massage Thailand itu jarang. Mana ada pasar. So ada nih tak. Boleh juga ini diurut ke dalam. Metode 5 tadi itu boleh juga. Mengusap sambil stretching, sambil diusap, diremas, ditekan, digetar, ditekuk. Wah, itu lebih. Dan jarang sekali pasien yang saya lah ya, khususnya saya itu jarang lah yang mau, bang saya mau pijat. Dulu tuh saya ada namanya pijat VVIP bayar 300.000. Pijat VVIP bayar 300.000. Itu tuh semua teknik lah dikeluarkan. Nah, ini termasuk inilah yang kita pelajari ini. Boleh Jarang juga. ya, jarang karena awam ya. Kalau kayak tahunnya pijat tradisional,
Tidak, betul itu ya. Enggak, maksudnya pijat VVIP itu semua metode yang dikeluarkan campur ya. Intinya durasinya 3 jam. Kayak udah retek ya apa ya, 3 jam. Nah, itu jarang sih biasanya. Paling pejabat-pejabat ya biasanya. Untuk di awal tuh kita bisa buat dua, bisa pijat standar. Pijat standar itu 1 jam lebih, bisa pijat premium. Itu 2 jam lebih, harganya 200.000. Kalau yang standar gini ya. Ini buka, habis buka itu menutup bisa begini. Begini, nah, ini tutupnya. Kalau sakit bilangnya, pasien bilang gitu, ditahan boleh kaki boleh ke tangan. Nah, inilah sakitnya badan kecil nih, tangan ke kaki, kita sampai ke sini. Jadi sedikit ditekan di sini. Kalau masa style itu bisa dia nggak pakai, bisa dia pakai pakaian gini ini cuma dia tekan-tekan kan soalnya kan. Tapi kalau dia pakai celana segini, segitu buat gini, di sini nya. Tadi dengan 5 teknik pijat dasar atau 1 aja. Karena sambil gini, nah mungkin kita 5 teknik pijat dasar karena lama. Dia gini kan paling 2 kali 8 atau 30 detik. Oke, habis ini bisa gini. Bisa bang? Ini paling begini, oke. Kemudian bisa juga begini. Ini ditahan, ini begini. Kalau ini badannya lebih kecil dari saya ini biasa terangkat begini. Gitu. Kemudian terakhir bisa dibuka ke kiri, keluar, dan ke dalam. Kemudian terakhir boleh ditarik. Habis itu baru kita kasih pijat refleksi atau semi refleksi di kakinya. Jadi penting untuk dipahami di masyarakat itu dia mindsetnya pijat refleksi itu adalah pijat seluruh badan. Pijat seluruh badan. Padahal sebenarnya kalau belajar betul-betul pijat refleksi itu hanya pijat telapak kaki sama betis lah. Memang lebih fokus ke telapak kaki. Jadi kalau ada orang pasien atau pelanggan kita bilang, bang saya mau pijat refleksi ya bang pandai. Bilang pandai. Abang udah pernah dipijat refleksi belum? Pijat refleksi itu hanya kaki. Tanyakan dia. Jadi kalau abang mau pijat refleksi hanya kaki, lebih baik kita pijat refleksi bonus pijat seluruh badan atau pijat semi refleksi dan seluruh badan. Oke, sekarang kita praktek. Ya. Mulai dari kaki sebelah sini, boleh bergantian dengan kaki sebelah sini. Kemudian nanti itu lanjut materi aja, pijat jarak kaki. Sip. Oke. Silakan berpasangan.